Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan masuk pada pertemuan kedua materi untuk geometri, mata kuliah geometri. Di mana pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang titik, kemudian garis, kemudian sudut. Nah, untuk materi ini, sasaran kita atau tujuan dari pembelajaran kita adalah mahasiswa memahami apa itu titik, garis, dan sudut, serta bisa melukisnya. Nah, apa itu titik? Titik ini adalah unsur terkecil di mana merupakan suatu unsur yang bisa menentukan posisi dari sesuatu. Nah, dia disimbolkan dengan titik seperti ini. Nah, ini biasanya menentukan posisi di mana untuk menggambarkan posisi ini kita biasanya berada pada koordinat kartesius. Nah, kalau kita ingat-ingat dalam menggambar satu itu ada pada ruang dimensi 1, 2, dan 3. Nah, kalau seperti ini berarti ada sumbu X dan sumbu Y, ini kita menggambarkannya pada dimensi 2. Si titik tadi pada dimensi 2. Maka dia merupakan pasangan berurut X, Y. Misalkan posisinya adalah X-nya pada sumbu X itu 3 dan pada sumbu Y -1. Berarti posisinya 3 pada X dan Y-nya -1. Nah, ini posisi titik. Nah, sekarang kalau ada beberapa titik, maka dia bisa kita hubungkan. Nah, hubungannya inilah yang nanti akan dikatakan dengan garis. Nah, kalau kita tidak menyebutkan garis apa, nah cara menghubungkan dua buah titik itu kan ada bermacam-macam ya. Ada yang langsung dihubungkan, maka ini dikatakan garis lurus. Ada juga yang mungkin menghubungkannya dua titik itu melengkung, maka itu garis lengkung. Nah, tempat kedudukan ini diisi dengan titik-titik. Nah, tempat kedudukannya ini mengapa melengkung? Ada aturannya mungkin. Nah, kalau kita belajar lebih jauh nanti ada yang namanya lingkaran, adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap titik pusat, atau ada parabola, elips, dan sebagainya. Tetapi di sini kalau tidak disebutkan garisnya apa, biasanya itu adalah kita pada geometri ya, pada geometri ini itu artinya kita berbicara pada garis lurus. Jadi dia dihubungkan oleh sebuah garis lurus. Nah, garis yang di sini yang dimaksudkan di sini adalah garis lurus. Nah, sudah masuk kita ke garis. Nah, sekarang bagaimana cara kita, kalau artinya tadi adalah tempat kedudukan titik-titik ya garis itu. Nah, bagaimana kita bisa melukiskan sebuah garis? Nah, sebelumnya yang perlu Anda ingat adalah kita membutuhkan mistar, pensil atau pena, kemudian jangka. Ya. Untuk membuat suatu garis dengan jarak tertentu, berarti kita membutuhkan ukuran pada mistar. Nah, kalau misalnya tidak menggunakan arah tertentu ya cukup mistar aja. Tapi kalau dengan ukuran satuan dan tergantung satuannya, kita lihat satuan yang ada. Oke, mungkin kalau melukis garis biasa ini tidak rumit, kita tinggal menghubungkan saja. Misalnya garis AB seperti ini. Nah, sekarang kalau kita mau membuat ruas garis, ini sengaja saya tulis menggambarnya atau melukisnya miring, karena kita tidak harus lurus terus ya, bisa ke atas, bisa ke bawah, nah, tergantung maunya kita. Kalau kita mau membuat ruas garis dengan jarak 6 satuan atau 6 cm, kalau 6 satuan boleh 6 cm, maka bukalah jangka Anda sejarak 6. Ini. Kemudian kita mau pangkal garisnya di mana? Di sini kah atau di sini? Terserah. Kalau di sini berarti seperti ini. Ya. Nih, saya sengaja. Nih, kemudian. Nah, ini kalau saya kasih nama A,
B ini ruas garis dengan jarak 6 satuan, atau di sini satuan saya cm. Nah, itu untuk garis. Nah, untuk garis ini kita bisa menggambar garis, kemudian kita bisa melukisnya tadi yang pertama, kemudian membagi garis. Membagi garis. Nah, kalau kita mau membagi garis, misalnya ruas garis A, ini B ya. Kita mau bagi 3 atau 4 atau 5, terserah. Nah, caranya adalah pada satu sudut kita buat garis bantu, terserah menghadap kemana. Satu ujung garisnya boleh di A atau di B. Kalau kita mau membagi ini, misalnya saya mau membagi ini menjadi, terserah, boleh ke sini, boleh ke sini, boleh pokoknya ini hanya garis bantu. Garis bantu. Nah, kemudian maaf, ini ada yang kelitian, nggak apa-apa. Udah, silakan gunakan yang lurus ya. Ini garis bantu. Kemudian si garis bantu ini kita bagi menjadi beberapa bagian, tergantung mau kita bagi berapa. Kalau kita mau bagi 5, kita buat bagian di sini 5. Nih. Jangka buka kaki jangka ini. Boleh segini, tapi jangan dirubah-rubah. Kalau udah segini aja. Nah, dari pangkal ini kita buat di sini ada 5. 1, 2. Ini kalau mau membagi 5 berarti di sini ada 5 bagian. Kalau 4 cukup 4, 3, 4, 5. Nah, kalau sudah dapat 5, terlihat ya. Nah, ujung dari 5 pembagian tadi kita hubungkan dengan titik B. Nih. Nah, ini dengan ujung B ini tadi. Kemudian tarik garis sejajar dari sini. Nah, ingat harus sejajar ya. Ini. Selanjutnya. Nah, dengan demikian garis AB tadi sudah terbagi menjadi 5 bagian. Dengan jarak yang sama, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, inilah cara kita melukis garis kemudian membaginya. Nah, apa gunanya? Nanti akan berguna pada saat kita menggambar atau melukis sudut. Sudah dipahami kan? Itu untuk garis. Nah, selanjutnya kita melukis sudut. Melukis sudut. Untuk melukis sudut ini, sudut-sudut yang mau kita lukis itu adalah sudut-sudut istimewa dulu, terlebih dahulu. Misalnya 90 derajat, 60 derajat, kemudian dari sini 45 derajat, 30 derajat. Yang pertama sudut 90 derajat. Nah, Anda sudah tahu 90 derajat itu adalah sudut yang terbentuk dari 2 buah garis yang saling tegak lurus. Artinya apa? Kalau kita mau membuat sudut 90 derajat, target kita adalah membuat garis yang saling tegak lurus. Nah, ini tidak harus seperti ini lurus ya. Namanya kita mau melukis tegak lurus, biar terbukti ini beneran 90 atau enggak, saya bikinnya miring. Anda boleh miring, boleh sejajar, boleh lurus. Nih, ini saya seperti ini. Ada garis sembarang. Kita mau membuat garis yang tegak lurus pada garis ini supaya kita dapat sudut 90 derajat, ya kan? Caranya yang pertama adalah sembarang titik. Anda mau buat misalnya mau membuatnya tegak lurusnya pada titik ini. Di sini. Misalnya di situ ya. Nah, caranya adalah jangka saya ada 2, yang satu ini pensil berwarna biar kelihatan, kemudian terlihat ini pensil biasa. Nah, yang pertama nih, kita bukakan kaki jangkanya ini dengan jarak yang bebas. Pusatkan di sini. Pusatkan di titik yang mau kita buat tegak lurus tadi. Nah, kemudian busurkan jangka tadi ke kiri dan ke kanan. Nih, untuk mencari perpotongannya. Oke, sudah? Kemudian perpotongannya itu kita kasih nama biar nggak susah. Anggaplah di sini A, di sini B. Selanjutnya, dari dari ujung-ujung atau titik-titik A dan B tadi kita buat lagi jangka ini
yang jaraknya melebihi dari ini. Nih, boleh di sini terserah berapapun yang pasti lebih dari jarak dengan pusat yang ini tadi yang mau kita buat ini tadi. Sudah? Nih ya, saya lebihkan sedikit. Nah, Anda busurkan ke atas. Jangka yang itu agak dari B ya. Nah, saya sejarak ini busurkan ke atas dan ke bawah. Sudah. Kemudian dari titik A jangan dirubah ininya. Nah, dari A sini. Nah, sudah dapat. Nah, kalau Anda hubungkan ini pasti melewati titik ini tadi. Dan hasilnya pasti tegak lurus. Nah, ini. Nih. Melewati titik ini dan hasilnya tegak lurus. Kalau kita mau buat sudutnya, kaki sudutnya di bawah berarti garisnya di bawah. Kalau kita mau di atas berarti di atas. Nah, ini adalah sudut, udah pasti ini tegak lurus dengan garis AB, maka ini adalah sudut 90 derajat. Nah, sudut 90 derajat. Saya miringkan kertasnya biar terlihat. Nah, kalau kita mau membuktikan, ini pasti siku-siku ya. Nah, kita masukin. 90 kan? Atau kalau mau menggunakan busur untuk membuktikannya benar nggak dia tegak lurus, di busurnya. Ini. 90. Nah, itu untuk sudut 90 derajat. Nah, kalau untuk sudut 60, bagaimana? Sudut 60 sama seperti tadi, tetapi di sini konsepnya kalau sudut 90 garis yang saling tegak lurus, kalau sudut 60 kita berusaha membuat segitiga sama sisi. Kenapa? Segitiga kalau sama sisi artinya sudut-sudutnya pasti 60. Nah, caranya bagaimana? Kita buat garis sembarang, boleh lurus, boleh miring, terserah. Cuman biasanya mahasiswa kalau misalnya disuruh garis biasanya lurus saja. Boleh Anda mau lurus, mau miring boleh. Sudut 60 derajat. Nah, ya, saya buat miring seperti ini, Anda boleh yang lainnya. Nah, sekarang kalau kita mau membuat garis, ada 3 garis dengan jarak yang sama, kita gunakanlah jangka tapi jangan dirubah-rubah. Nah, jaraknya terserah, misalnya ini. Nih ya, saya mau membuat segitiga dengan jarak yang sama sebesar ini. Dari sini, nih, kelihatan ya. Nah, ini jaraknya segini. Nah, artinya apa? Kita harus buat busur yang ini tadi ke atas. Nih, otomatis kan ini jaraknya sama, ini dan ini. Nah, kemudian dari sini kita buat lagi busurnya ke sini sehingga berpotongan dengan busur yang pertama tadi. Nah, ini anggaplah ini titiknya A, ini titiknya B. Nah, jarak ini ke sini kan tadi udah sama nih. Ini ke sini udah sama. Pas ini ke sini, kan tadi kita ambil dari sini kan dengan tidak merubah kan berarti kan sama. 1, segini, ini sama, ini sama. Nah, hubungkanlah. Ini mau titik sudutnya di A, berarti hubungkan dari A ke B. Kalau mau titik sudutnya di sini, berarti ke sini hubunginnya. Ya, saya hubungkan di sini. Oh, garisnya lupa pakai yang keriting lagi. Nah, ini. Nah, kalau kita buktikan, nih. Ini 0 derajatnya. Nah, 60 derajat kan. Nah, ini kalau kita mau melukis sudut 60 derajat, maka ini 60 derajat. Nah, selanjutnya langsung biar dapat langsung ini, bagaimana sudut 30 dan 45. Nah, 30 dan 45 ini kita peroleh dari membagi sudut. Membagi 2, 90 dibagi 2 kan jadi 45. Nah, kita dari gambar ini aja ya. Dari gambar ini. Kalau mau membagi 2 sudut, nah, ini busurkan buat busur dengan jarak bebas yang memotong di 2 kaki sudut ini. Nih ya, ini dan ini. Kebetulan ini melewati titik B. Atau saya ulang biar Anda tidak ragu, kita cari yang tidak melewati titik B. Nggak apa-apa. Nih. Ya, udah dapat busurnya ini.
Nah, kemudian dari sini kita buat lagi pembagiannya ini. Nah, ini bebas, tapi jangan dirubah antara kiri dengan yang ke kanan. Nah, di sini. Kemudian dari sini, dari perpotongannya. Nah, ini. Nggak terlihat ya sama tangan saya. Dari sini, saya ulangin, kita busurkan tadi dari sini. Dapat ini perpotongannya, dan di sini perpotongannya. Ntar saya hapus saja sedikit biar tidak ini ya, atau kecil aja biar kelihatan. Nah, ini ya, sudah saya busurkan, dapat perpotongannya di sini dan di sini. Nah, kemudian dari situ kita buat nih dengan sejarah busur yang sama. Dari perpotongan yang di kaki sudut sini satu dan kaki sudut satunya jangan dirubah, yang ini jangkanya, besar jangkanya jangan dirubah, yang ini, dan dari sini dapat titik yang ini. Nah, dari titik ini Anda tariklah ke pangkal sudutnya. Nah, otomatis ini 90 tadi akan terbagi menjadi 2. Nah, sudut inilah yang 45, yang setengah ini yang 45 derajat. Yang dari sini ke sini. Ini juga 45 derajat. Nah, dengan cara yang sama, kita bagi sudut 60 ini bagi 2 dengan cara yang tadi, kita busurkan dulu di sini. Nah, ya. Kemudian di sini maka kalau ini kita bagi 2, dia akan menjadi bagi 2 sudut 60 tadi. Nah, ini 30 derajat. Nah, itulah melukis sudut untuk yang 90. Ini tadi sasarannya adalah garis tegak lurus, kemudian 45 bagi 2 dari 90. Kemudian kalau 60 adalah segitiga sama sisi, jadi kita buat ini jaraknya sama. Kemudian kalau 30, 60 dibagi 2. Oke, untuk video pertama ini mungkin itu dulu penjelasannya. Nanti saya tambahkan lagi untuk yang sudut mungkin bagi 3, sudut 10 derajat mungkin 30 dibagi 3 dan sebagainya. Oke, semoga ini bisa dipahami. Assalamualaikum.